Selamat malam. Oke, selamat malam sekali lagi untuk semuanya. Terima kasih ya untuk ketekunan saudara dengan setia mengikuti PA kita sampai hukum kelima pada malam hari ini. Ya, saya akan share screen. Nah, hukum kelima malam ini kita akan berbicara satu topik tentang perintah Tuhan di dalam sebuah keluarga. Bagaimana kita diminta untuk menghormati orang tua kita, ya. Meskipun saya tahu di dalam diri kita yang mengikuti PA kita ini nyaris bukan sekedar orang tua lagi, kita sudah jadi kakek dan nenek ya, sudah banyak yang memiliki cucu. Tetapi firman Tuhan malam hari ini tetap relevan bagi kita untuk bisa kita ajarkan kepada generasi di bawah kita, ya. Nah, seperti biasanya kita akan membacakan terlebih dahulu dasar daripada 10 hukum ini yang diambil dari Keluaran 20 ayat ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, saudara, sebagai pembanding, kita lihat di dalam paralelnya, Ulangan 5 ayat ke-16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, ada sedikit perbedaan, tetapi pada hakikatnya sama. Ya. Nah, saudara, apa sih yang dimaksud oleh Tuhan dengan di dalam perintah ini dengan arti menghormati, ya, menghormati orang tua? Nah, kalau kita lihat di dalam kalimat bahasa Ibrani-nya, kata menghormati ini memakai kata kabat, ya, atau kadang-kadang diterjemahkan sebagai kavod, kabot, yang artinya glorified, memuliakan, ya, honor, menghormati, dan weighty itu berat. Artinya kita memberikan sesuatu penekanan kepada orang tua kita. Nah, contoh yang paling jelas kalimat ini tuh muncul secara negatif ya di dalam 1 Samuel 4 ayat 21. Ia menamai anak itu Ikabod, ya. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya, ya. Jadi di sini muncul kata kabot yang diberi kata i depannya, Ikabod, berarti kemuliaan itu telah hilang. Jadi inilah kata dasar dari menghormati yang dipakai di dalam Keluaran 20 ayat ke-12. Nah, saudara, kenapa Tuhan memulai hukum kelima ini dengan keluarga? Ya, jadi di dalam kita mempelajari 10 hukum, para teolog itu menggunakan istilah first table dan second table, loh batu yang pertama dan loh batu yang kedua. Nah, kita telah menyelesaikan loh batu yang pertama, first table, yaitu hukum 1 sampai hukum keempat. Nah, memulai hukum kelima ini, itu masuk di dalam second table, ya, loh batu yang kedua. Nah, saudara, kenapa di dalam kita membicarakan second table ini Allah memulai dengan membicarakan keluarga? Nah, ada beberapa alasan penting, saudara. Karena keluarga ini adalah institusi yang paling awal ya, yang diciptakan oleh Allah, bahkan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Jadi Allah itu memberikan kepada manusia satu ikatan yang paling intim yang disebut dengan keluarga. Jauh melampaui gereja. Gereja belum dicipta, pemerintah juga belum dicipta. Dan secara khusus, saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah memiliki rencana bagi institusi yang namanya keluarga ini. Allah memiliki satu plan, rencana untuk apa yang akan terjadi di dalam keluarga-keluarga yang diciptakan. Maka saudara, hukum kelima ini sendiri itu adalah fondasi ya, karena keluarga adalah institusi yang paling awal yang Tuhan ciptakan. Maka untuk memulai second table ini, Allah itu menjadikan hukum kelima ini adalah fondasi dari hukum-hukum lain, hukum ke-6 sampai nanti hukum ke-10 di dalam loh batu yang kedua. Artinya begini, saudara, kalau seseorang itu tidak bisa menghormati orang tuanya di dalam satu institusi yang paling awal dia lahir di dalam dunia ini, jangan harap orang ini bisa menghargai orang lain di luar keluarga. Ya, itu nanti berkaitan dengan perintah jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta dan sebagainya. Itulah sebabnya Tuhan memulai second table ini dengan satu institusi yang paling awal di mana manusia itu dididik,
dibentuk, dilahirkan, yaitu adalah keluarga. Nah, ini yang dikatakan juga oleh seorang teolog bernama Kevin DeYoung, ya, seorang teolog reform yang mengatakan jika fondasi daripada first table itu adalah perintah yang pertama, maka fondasi daripada second table, loh batu kedua, adalah perintah yang kelima ini. Itulah sebabnya meskipun ya perintah ini nampaknya sepele, tapi perintah ini tetap sesuatu yang penting bagi kita. Nah, saya akan lanjutkan sekarang. Apa hubungan first table dengan second table? Ya, loh batu pertama dengan loh batu yang kedua. Saudara-saudara, first table, yaitu hukum pertama sampai hukum keempat, itu adalah fondasi daripada second table, hukum kelima sampai hukum ke-10. Jadi artinya, saudara, kalau kita tidak bisa mentaati hukum 1 sampai 4 yang sudah kita bahas di dalam relasi kita dengan Allah, jangan harap seseorang itu bisa melakukan second table ini, hukum kelima sampai ke-10. Artinya orang kalau tidak bisa menghormati Tuhan, tak mungkin dia bisa menghormati keluarga, orang tuanya. Demikian tadi saya katakan, jika seseorang tidak bisa menghormati orang tuanya, jangan harap dia bisa menghormati orang lain di luar keluarganya. Ya, jadi ini satu logika rentetan berpikir di dalam 10 hukum Allah. Nah, pertanyaannya, saudara, ada sesuatu yang menarik di dalam kita mempelajari hubungan first table dengan second table ini, saudara. Ya, ini yang dikatakan oleh Thomas Watson, ya. Dengan hukum first table ini, kita itu berrelasi dengan Allah. Dengan second table ini, by the second, kita itu berjalan secara agamawi di dalam relasi dengan sesama. Dia tidak mungkin bisa bagus melakukan first table, ya, yang dia buruk di dalam second table. Ini kalimat menarik, saudara. Tadi saya mengatakan ya, bahwa first table ini adalah fondasi dari second table, tetapi kalimat daripada teolog Puritan Thomas Watson ini seolah-olah terbalik. Perhatikan yang tebal ini. Dia tidak mungkin bisa bagus melakukan tuntutan daripada first table, ya, kalau dia buruk di dalam second table. Loh, kok seolah-olah first table ini bergantung kepada second table, ya, terbalik dengan poin ini. Ini tidak terbalik, saudara. Penjelasannya itu begini. Kalau saudara perhatikan ya, ketika Tuhan Yesus melayani di dalam dunia ini, dia berulang kali itu ditanya oleh orang, saudara. Guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan dan sebagainya oleh orang muda itu. Kalau saudara teliti, saudara membaca di dalam kitab Injil, saudara akan menemukan Tuhan Yesus mengatakan kepada orang muda yang kaya itu, ya, taatilah hukum, jangan membunuh, jangan berzina, dan sebagainya. Ya, Tuhan Yesus tidak menjawab dengan first table, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kuduskan hari Sabat, jangan membuat patung. Enggak, saudara. Aneh ya, menarik sekali, tapi aneh. Kok Tuhan Yesus menjawab dengan jawaban second table ini? Ya, nah ini jawabannya yang diberikan oleh Thomas Watson. Dia tidak bisa taat melakukan hukum yang pertama jika dia sendiri buruk di dalam mentaati hukum yang kedua, loh batu yang kedua, second table ini. Saudara, itu adalah Tuhan Yesus bukan salah, ya. Penjelasan yang paling tepat itu adalah, saudara, karena second table, hukum kelima sampai hukum ke-10, ini adalah ekspresi atau manifestasi dari first table. Perhatikan, di dalam first table, hukum 1 sampai 4, ini kan sesuatu yang sulit sekali untuk dilihat, saudara. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan sebagainya. Siapa yang bisa melihat orang ini punya berhala atau enggak? Ya, itu kan sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Tetapi second table, hukum kelima sampai ke-10, ini sesuatu yang nampak di luar, sesuatu yang bisa dilihat. Ini loh arti daripada perkataan Thomas Watson. Inilah arti daripada perkataan Tuhan Yesus. Kalau orang itu tidak bisa melakukan second table, hukum 5 sampai 10, dipastikan dia juga tidak bisa mentaati first table, hukum 1 sampai hukum ke-4.
Ya, karena second table, batu loh kedua, itu adalah ekspresi manifestasi daripada hukum loh batu yang pertama. Nah, ini jawabannya ya. Jadi Thomas Watson di dalam kalimat ini bukan mengatakan first table bergantung kepada second table, tidak, Saudara. Yang benar tetap adalah first table ini adalah fondasi daripada second table ya. Saya harap kita tidak bingung. Nah, ini bisa diperjelas dari satu ayat dari 1 Yohanes 4 ayat ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini hubungan antara second table dengan first table, Saudara. Ya, kalau kita tidak bisa mengasihi sesuatu yang nampak di depan mata kita, tidak mungkin orang itu bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Ya, maka second table adalah manifestasi daripada first table, dan first table adalah fondasi daripada second table. Ya, saya harap penjelasan ini boleh memberikan kepada kita satu pengertian yang benar. Saudara sekalian, seserius apa sih hukum tentang menghormati orang tua ini? Nah, saya akan membacakan beberapa ayat ya untuk menunjukkan bahwa hukum ini itu ternyata memiliki satu dampak yang serius di dalam kehidupan bangsa Israel pada masa itu dan tentunya pada masa sekarang juga. Keluaran 21 ayat 17. Siapa yang mengutuki ayah dan ibunya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Ya, hukumannya sama, Saudara. Seperti pelajaran kita bulan lalu, barang siapa tidak menguduskan hari Sabat, hukumannya bukan diskorsing, ya, bukan di penjara, tapi hukumannya adalah hukuman mati. Imamat 20 ayat 9. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Hukuman mati. Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Artinya tidak ada lagi penyertaan Tuhan, tidak ada lagi berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, ini yang paling jelas, paling panjang, itu muncul di dalam Ulangan 21 ayat 18 sampai 21. Saya akan bacakan. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Saudara lihat ya, demikian seriusnya hukum kelima ini tentang kita menghormati orang tua kita. Dan Tuhan bahkan berulang kali memberikan perintah untuk orang-orang, anak-anak yang tidak bisa menghormati orang tuanya untuk dilenyapkan, supaya ini menjadi pembelajaran dan dosa ini tidak menular kepada keluarga-keluarga yang lainnya. Nah, kita akan mulai masuk sekarang di dalam menggali hukum yang kelima ini. Saudara, bagaimana hukum ini harus kita mengerti, ya, bagaimana harus dipahami supaya kita tidak salah memahami dan tidak salah mengaplikasikannya. Ada dua prinsip penting yang akan saya bagikan kepada kita supaya kita bisa memahami hukum kelima ini dengan tepat dan benar. Pertama, prinsip sinekdoki, ya, prinsip sinekdoki. Saudara, istilah sinekdoki ini saya ulang-ulang terus di sepanjang pembelajaran kita tentang 10 hukum. Yaitu adalah satu istilah, sinekdoki ada satu gaya bahasa, di mana satu kata itu mewakili banyak hal. Saya ulangi ya, sinekdoki itu satu gaya bahasa yang artinya ada satu kata yang mewakili banyak hal. Saya selalu memberikan contoh, jangan membuat bagimu patung. Nah, kata patung itu sinekdoki, saudara. Bukan berarti kita boleh menyembah, oh enggak boleh menyembah patung, berarti saya boleh menyembah gambar, boleh menyembah lukisan. Nah, itu enggak boleh, itu sinekdoki.
Kata patung itu mewakili segala hal, ya. Nah, ini prinsip yang sama ketika kita mau mempelajari hukum yang kelima ini. Nah, orang tua di sini atau ayah dan ibumu ini bukan sekedar bicara tentang orang tua jasmani kita, Saudara. Ini berbicara tentang relasi otoritas yang lebih luas. Jadi hormatilah ayah dan ibumu. Ini bukan berbicara khusus tentang orang tua kita. Oh, orang tua kita harus menghormati. Kalau di luar orang tua kita boleh tidak menghormati. Bukan, Saudara. Nah, saya akan memberikan satu diagram, ya. Apa yang disebut dengan ayah dan ibu atau orang tua kita? Ini artinya bisa sangat luas sekali. Karena ini berbicara tentang relasi otoritas. Ini bisa berarti political father, ya, orang tua secara politik, yaitu adalah presiden, raja, kaisar, atau siapapun yang secara pemerintahan ada di atas kita, menjadi superior kita. Ini juga bisa educational father, guru kita, Saudara. Relasi antar guru dengan murid. Ini masuk di dalam hukum yang kelima. Termasuk ini adalah spiritual father, ya, bapak rohani kita, hamba Tuhan, dan sebagainya. Ini juga masuk di dalam pengertian orang tua. Bahkan ini juga bisa household father, yaitu orang tua yang ada di dalam keluarga kita, ya, anak dengan orang tua dengan kakeknya, dan sebagainya. Termasuk definisi orang tua di sini adalah employer father, yaitu bos kita, atasan kita di tempat kita bekerja, dan sebagainya. Jadi ingat, prinsip pertama ini penting sekali. Hukum kelima ini berbicara tentang relasi otoritas antara superior dengan inferior, ya. Nah, kadang-kadang Saudara, di dalam kehidupan ini kita itu memiliki status yang berganda. Mungkin di rumah kita menjadi superior bagi anak-anak kita, ya. Tapi ketika kita di kantor, kita menjadi inferior bagi atasan atau bos kita. Ya, itu sesuatu yang tidak bisa terhindarkan di dalam kita berelasi. Nah, prinsip kedua yang untuk memahami hukum kelima ini supaya kita tidak melenceng, hukum kelima ini harus kita mengerti dengan prinsip reciprocal. Reciprocal itu saling, ya. Jadi ketika Tuhan memberikan perintah, hormatilah ayahmu dan ibumu, ini kan perintah seolah-olah dari bawah ke atas, dari seorang anak untuk orang tuanya. Lah, kalau gitu kita jadi orang tua, enggak ada kewajiban untuk menghormati anak dong. Enggak, Saudara. Ya, ini prinsip reciprocal, ketersalingan. Jadi ini berbicara tentang kewajiban dari kedua pihak. Pihak inferior, anak menghormati pihak superior, orang tua, dan segala tadi percabangannya, ya. Tapi juga sebaliknya, pihak superior harus juga menghormati pihak inferior, orang tua kepada anak. Nanti kita akan lihat di dalam berbagai penjelasannya, ya. Nah, ini yang dikatakan Saudara dengan tepat oleh seorang Puritan Ezekiel Hopkins, ya, di dalam buku tafsirannya The Ten Commandments. Di dalam tulisannya dia mengatakan ada mutual duties, kewajiban yang saling antara kedua belah pihak. Itu bukan satu excuse, ya. Jadi tidak ada satu excuse, tugas anak menghormati orang tua tidak perlu menghormati anak. Tidak bisa, Saudara. Nah, dia mengatakan satu pihak itu gagal, ya, untuk menghormati yang lain karena pihak yang lain juga gagal untuk melakukannya. Lihat, Saudara, ya. Jadi di dalam kalimat ini dia ingin menekankan perintah ini itu bersifat reciprocal, ketersalingan. Dua pihak harus ada perannya, dua pihak ada tanggung jawabnya masing-masing. Nah, inilah dua prinsip penting kita nanti akan pakai untuk memahami hukum yang kelima ini. Nah, Saudara, kenapa Tuhan memberikan hukum yang kelima ini? Apa dasarnya? Ya, apa kepentingannya Tuhan harus memberikan perintah supaya anak menghormati orang tua juga harus menghormati anak, dan semua relasi kuasa yang mengikuti hukum ini. Saudara, ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan daripada
perintah yang kelima ini? Yang pertama, saudara, tentu saja perintah ini itu mewakili analogi relasi Allah dengan umatnya. Ya, saudara lihat di dalam Perjanjian Lama khususnya ya, Allah itu memperkenalkan diri kepada bangsa Israel bukan hanya sebagai raja, tapi sekaligus sebagai Bapa. Istilah Bapa itu sudah muncul sejak di dalam Perjanjian Lama. Mazmur 103:13 ayat yang terkenal. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi Allah itu berulang kali memposisikan diri sebagai seorang papa, seorang bapak kepada anak-anaknya. Dan Tuhan menempatkan bangsa Israel itu sebagai anak-anaknya, ya, anak-anak kesayangan. Maleakhi 1 ayat 6, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Jadi di dalam pembukaan Maleakhi ini Tuhan marah, saudara. Karena Tuhan menempatkan diri sebagai seorang papa yang tidak dihormati oleh anaknya, yaitu bangsa Israel. Ya, di manakah hormatmu kepadaku? Nah, ini juga menjadi dasar hukum yang kelima ini. Jadi Tuhan juga mempraktekkan apa yang Dia perintahkan di dalam hukum yang kelima ini. Ya, Tuhan menghormati bangsa Israel, tapi bangsa Israel tidak menghormati Tuhan sebagai bapaknya. Ini yang pertama. Maka hukum kelima ini ada mencerminkan relasi Allah dengan umatnya. Tapi bukan itu saja, saudara. Dasar hukum perintah yang kelima ini Tuhan berikan kepada bangsa Israel dan kepada kita. Ini ada faktor yang kedua, yaitu karena adanya faktor dosa. Ini penting, saudara. Kenapa harus ada relasi kuasa inferior dengan superior? Salah satu hal yang tidak bisa kita lepaskan adalah faktor dosa. Manusia sudah jatuh di dalam dosa. Harus ada pihak superior yang mengendalikan, yang mengontrol, yang mengawasi, yang menegur, yang mengkoreksi, dan menghukum orang yang bersalah. Inilah pentingnya hukum yang kelima ini. Ya, itulah sebabnya, saudara, ketika kita membaca di dalam tafsiran Calvin tentang hukum kelima ini di dalam Institutio, dia mengatakan kalimat yang menarik. Perintah ini ya adalah pentaklukan ya yang bersifat konflik, bertentangan dengan natur manusia yang sudah rusak. Ya, di mana manusia di dalam dosa itu selalu menginginkan posisi yang mulia, posisi yang tinggi. Ya, nah sekarang Tuhan suruh untuk tunduk kepada orang lain. Tuhan suruh untuk submit, taat kepada pihak yang superior. Calvin mengatakan ini bertentangan dengan natur keberdosaan kita. Karena kita sering memberontak, kita tidak mau tunduk kepada pihak superior. Kita ingin justru orang lain yang tunduk kepada kita. Kita menginginkan jabatan, posisi yang mulia dan sebagainya. Ya, jadi saudara, faktor dosa ini adalah dasar daripada perintah yang kelima supaya pihak superior ini bisa mengawasi, menegur dan sebagainya. Maka kita bisa katakan di dalam sebuah premis seperti ini, saudara. Selain keluarga, ya, semua relasi otoritas yang ada di dalam dunia ini, saudara, Tuhan dirikan, Tuhan ciptakan, semua di dalam konteks keberdosaan manusia. Mau pemerintah, termasuk adalah gereja. Tadi saya katakan ya, Tuhan membentuk keluarga ini adalah institusi paling awal sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Tuhan menciptakan keluarga. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, relasi otoritas ini tidak cukup antara orang tua dan anak. Tuhan tambahkan pemerintah, raja dengan rakyatnya atau presiden dengan rakyatnya. Tuhan juga tambahkan pihak
penegak hukum dengan masyarakat. Tuhan juga tambahkan mendirikan gereja di dalam dunia ini untuk mengawasi keberdosaan manusia, untuk mengatur keberdosaan manusia. Ya, jadi saudara, ini dua faktor yang bisa kita lihat. Nah, coba kita lihat sekarang di dalam perintah ini, kita sekarang akan melihat aplikasi daripada hukum yang kelima ini. Tadi saya mengatakan di depan, di dalam prinsip sinekdoki, hormatilah ayah dan ibumu, ini ada satu kategori yang sangat luas sekali. Bukan hanya berbicara tentang orang tua jasmani kita dengan kita, tapi mencakup segala hal. Ya, malam ini saudara, tentu saya tidak bisa menjabarkan semua relasi kuasa tersebut, tapi malam ini saya akan berbicara relasi kuasa di dalam dua kasus, ya, dua contoh saja. Yang pertama kita akan berbicara tentang physical father, relasi orang tua dengan anak, dan nanti bagian kedua kita akan berbicara tentang spiritual father, bapak rohani, ya, antara hamba Tuhan dengan jemaatnya. Nah, kita akan memulai terlebih dahulu dengan physical father, orang tua jasmani kita, orang tua darah daging kita. Nah, saudara lihat, perintah kelima ini demikian Tuhan tekankan berulang kali di dalam sepanjang perjanjian lama tadi kita sudah baca, termasuk perintah ini juga diingat oleh Rasul Paulus. Di dalam Efesus 6 ayat 1-3, Paulus kembali mengulang hukum yang kelima ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya. Satu lagi di dalam 2 Timotius 3 ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Di dalam 2 Timotius 3 ini adalah contoh yang terbalik. Ya, nanti menjelang akhir zaman banyak anak-anak yang akan memberontak terhadap orang tua. Nah, saudara sekalian, Paulus di sini tentu saja berbicara tentang physical father, ya, orang tua jasmani kita masing-masing. Maka pertanyaannya, saudara, kenapa sih kita ini harus menghormati orang tua kita, menghormati ayah dan ibu kita? Tadi di dalam perjanjian lama, Tuhan memberikan perintah ini begitu serius sekali. Nah, sekarang kita coba akan menggali alasannya, mengapa ini penting di mata Tuhan. Ya, pertama, saudara, karena ini adalah perintah Tuhan, dan perintah ini itu menyenangkan hati Tuhan. Artinya kalau kita menghormati orang tua kita, itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat ke-20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi sebagaimana Tuhan senang bangsa Israel itu menghormati Dia sebagai Bapa, nah Tuhan juga senang anak menghormati orang tuanya. Ini yang dikatakan menarik, saudara, oleh Thomas Watson menghubungkan kedua hal ini. Kamu tidak bisa menghormati ayahmu di surga kecuali kamu menghormati ayahmu di bumi ini. Ya, kalau kita tidak bisa menghormati orang tua kita yang kelihatan, ya jangan harap orang itu bisa menghormati Bapak kita di surga yang tidak kelihatan. Jadi selalu ingat, saudara, first table, second table ini tidak bisa dipisahkan. Ya, nah, saudara sekalian, ini yang pertama. Mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena ini perintah Tuhan dan perintah ini menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, mereka harus kita hormati karena merekalah yang melahirkan, merawat kita dengan segala pengorbanan. Ya, apalagi kalau orang tua kita hidup di dalam
generasi di atas kita dengan segala keterbatasannya, tidak ada pembantu. Kalau keluarga muda sekarang hidup di dalam zaman yang sudah lebih canggih, lebih dengan segala fasilitas dan sebagainya. Tapi orang tua kita dulu melahirkan kita dengan segala keterbatasan, ya, dengan segala pengorbanan yang luar biasa, menyekolahkan kita, merawat kita dan sebagainya. Apalagi kalau di dalam zaman perang dan sebagainya, ya. Maka Ezekiel Hopkins mengingatkan kepada kita, saudara, sebab mereka, yaitu orang tua, next under God, setelah Tuhan, ya, mereka adalah the authors and original of our lives and being. Mereka adalah yang membawa asal-usul kehidupan kita di dalam dunia ini setelah Tuhan. Jadi Tuhan memakai orang tua kita, saudara, untuk melahirkan kita ke dalam dunia ini. Itulah sebabnya kita harus menghormati mereka. Ya, Bahkan Thomas Watson kembali mengingatkan kepada kita, banyak orang tua ya kadang-kadang sampai memiskinkan diri mereka sendiri, impoverish, ya, memiskinkan diri mereka sendiri untuk memperkaya anak-anak mereka. Ya, anak-anak tidak mungkin bisa menyamakan atau menyamai cinta seorang orang tua, ya, cinta orang tua. Nah, saudara, memang cinta orang tua kepada anak ini ajaib, ya. Orang zaman dahulu selalu memiliki banyak anak. Rata-rata mungkin di atas 5, 6 dan sebagainya, ya. Dan orang tua, seorang mama khususnya, itu bisa merawat, membesarkan 5 anak, 7 anak dengan luar biasa. Tapi nanti kalau dibalik itu, saudara, 7 anak itu tidak sanggup merawat satu orang tua yang sudah sepuh, saudara. Aneh ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Thomas Watson. Anak-anak itu tidak mungkin bisa menyamai cinta kasih seorang ibu atau seorang tua. Ya, ini realita hidup yang luar biasa, saudara. Nanti orang tua sudah tua dibuang ke panti asuhan. Padahal anaknya ada banyak dan mestinya mampu untuk memelihara orang tuanya. Ya, ini satu kehidupan ironis. Maka itulah sebabnya di dalam hukum kelima ini Tuhan mengingatkan kita harus menghormati orang tua kita. Yang ketiga, mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena inilah teladan Tuhan Yesus, ya. Saudara, Tuhan Yesus memberikan satu teladan yang indah ketika dia mengatakan, aku turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Artinya dia mau taat kepada Bapaknya, saudara. Dia mau submit dengan sepenuh hati melakukan kehendak Bapaknya. Ini menjadi satu teladan bagi kita, sebagaimana Tuhan Yesus mentaati Bapa di surga. Kita juga harus belajar untuk menghormati orang tua jasmani kita. Nah, Agustinus ya mengatakan satu kalimat menarik, saudara, tentang tafsirannya di dalam hukum kelima ini. Dia mengatakan seperti ini, jika seseorang gagal menghormati orang tuanya sendiri, masih adakah orang lain yang akan dia hormati? Nah ini, saudara. Kalau seseorang tidak bisa menghormati orang tuanya sendiri, hukum kelima, jangan harap dia bisa melakukan dan menghormati hukum-hukum yang lain. Ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mencuri dan sebagainya. Kalau dia tidak bisa menghormati orang tuanya sendiri, tidak mungkin dia bisa menghormati orang yang lain. Nah, inilah saudara dasar daripada mengapa kita harus menghormati orang tua yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Sekarang kita akan masuk di dalam relasi superior kepada inferior dan inferior kepada superior. Ya, kita sekarang akan mulai terlebih dahulu dari inferior kepada superior. Apa sih kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya? Jadi Tuhan tadi memberikan perintah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sekarang kita akan menjabarkan kata menghormati itu di dalam arti yang lebih realistik.
ya. Nah, Saudara, Calvin di dalam Institutio-nya mentafsirkan kalimat menghormati itu di dalam 3 kata kerja, Saudara. Dia mengatakan, inilah orang tua yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan kita harus memperlakukan mereka dengan honor, hormat, obedience, ketaatan, dan gratefulness, satu perasaan terima kasih. Ya, Ezekiel Hopkins ada kemiripan, tetapi dia memberikan 4 hal kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Nah ini, ya kita menghormati itu ada 4 hal. Reverence, yaitu satu hormat, ya. Obedience, ketaatan. Retribution, itu retribute itu membalas, ya, membalas cinta kasih orang tua yang Tuhan berikan kepada kita, memelihara mereka dan sebagainya. And imitation, meneladani, meniru orang tua kita. Tentunya hal-hal yang baik, ya. Nah, Saudara, kata menghormati itu bisa memiliki aplikasi yang sangat luas sekali. Kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Nah, saya akan memberikan beberapa hal-hal penting yang saya pikirkan menjadi aplikasi dari kata menghormati. Ya, yang pertama, Saudara, apa kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya? Seorang anak di dalam perintah ini Tuhan berikan perintah menghormati orang tuanya. Itu adalah satu tugas perintah yang berlaku seumur hidup. Jadi bukan menghormati orang tua sebatas saya sebelum menikah, sebelum berkeluarga. Kalau sudah berkeluarga saya tidak menghormati lagi. Atau ketika saya masih bergantung kepada orang tua. Nanti kalau saya dapat penghasilan sendiri, maka saya tidak perlu menghormati orang tua saya lagi. Tidak, Saudara. Perintah ini yang pertama. Itu ada perintah yang berlaku seumur hidup. Seorang anak harus menghormati orang tuanya. Bukan hanya ketika masih numpang di rumah orang tuanya, ya. Bukan hanya ketika bergantung secara ekonomi seperti yang tadi saya katakan, tetapi seumur hidup, bahkan sampai mereka meninggal pun kita tetap harus menghormati orang tua kita. Bukan hanya sekedar masih hidup saja. Jadi selalu ingat pengorbanan mereka, kerja keras mereka, kasih sayang mereka, merawat, mendidik, menyekolahkan kita, dan sebagainya. Dan Alkitab, Saudara, memberikan contoh yang sangat indah sekali. Misalkan di dalam kasusnya Yusuf, ya. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi ini satu penghormatan Yusuf. Ini berarti bukan Yusuf itu memberhalakan orang tuanya, ya, bukan. Tapi ini satu sujud rasa hormat dia yang sudah kangen tidak ketemu papanya karena dia di dalam pembuangan selama bertahun-tahun, maka dia sujud dengan mukanya sampai ke tanah, menghormati orang tuanya. Meskipun saudara tahu Yusuf saat itu jadi orang kedua di Mesir, ya, penguasa di Mesir, dia tetap sujud sampai mukanya menyentuh tanah, ya. Nah, Saudara, ketika kita berbicara di dalam poin yang pertama ini, Tuhan menginginkan seorang anak itu menghormati orang tuanya sepanjang hidup kita, selama-lamanya. Ada satu pergumulan, Saudara. Tidak ada keluarga yang sempurna, ya, tidak ada keluarga yang sempurna. Karena orang tua juga adalah orang yang berdosa, dan banyak di antara kita juga mungkin dilahirkan di dalam keluarga yang tidak sempurna. Nah, tidak sempurna ini gradasinya macam-macam, Saudara. Saya berikan contoh yang paling ekstrim, ya. Bila orang tua kita ini seorang yang abusive, tukang pukul, Saudara, KDRT, baik KDRT kepada istri atau kepada anak, seorang yang tidak bertanggung jawab, pemabuk, penjudi, bahkan mungkin seorang kriminal sekalipun. Maka bagaimana kita menerapkan, ya,
melakukan hukum ini di dalam hidup kita? Masihkah kita harus menghormati mereka sebagai orang tua kita? Ya, ini bukan perkara mudah ya, Saudara. Kalau kita keluarga baik-baik, ya kita gampang melakukan perintah Tuhan ini. Tapi di dalam kasus-kasus yang tidak ideal seperti ini, bagaimanakah sikap kita? Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama, kembali saya mengingatkan ya, perintah Tuhan ini adalah perintah tanpa syarat, Saudara. Tuhan tidak ngomong hormatilah ayahmu dan ibumu kalau mereka baik kepada kamu, kalau mereka mendidik kamu, ya kalau mereka bukan pemabuk, bukan penjudi, kalau mereka abusive, tidak usah hormati mereka. Tidak ada loh kalimat itu, Saudara. Perintah ini Tuhan berikan tanpa syarat, unconditional. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, nah ini harus kita terima sebagai perintah Tuhan. Jadi artinya di dalam situasi yang tidak ideal seperti ini, apa arti menghormati orang tua kita? Nah, saya memberikan beberapa batasan guidance kira-kira seperti ini. Menghormati orang tua yang tidak ideal ini, ya berarti kita itu menerima status mereka sebagai orang tua kita, Saudara. Meskipun kita menolak segala perbuatan dan dosa dan kejahatan mereka. Kita tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan, itu hal-hal yang buruk, tapi kita tetap menghormati dalam arti menerima mereka sebagai orang tua kita. Kenapa, Saudara? Ya, karena kita ini tidak bisa memilih dilahirkan di keluarga seperti apa. Kita tidak diberikan pilihan oleh Tuhan. Kamu pengen dilahirkan keluarga seperti apa? Ya, kalau ada pilihan itu, Saudara, semua orang milih. Oh, saya pengen lahir keluarga konglomerat, orang tua saya papa mama yang berpendidikan tinggi, yang kaya raya, yang bisa mendidik anak. Ya, semua akan pilih seperti itu. Tetapi di dalam realitas hidup, di dalam dunia yang berdosa, kita seringkali melihat banyak orang dilahirkan di dalam keluarga yang tidak ideal. Dan Tuhan tetap memberikan perintah kita menghormati orang tua kita, menerima mereka. Ya, ini yang dikatakan dengan indah oleh Philip Graham Ryken di dalam tafsirannya 10 hukum. Hormat kita tidak didasarkan kepada kualitas personal mereka, ya, atau kualitas atau kualifikasi profesional mereka. Tetapi di dalam posisi mereka telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ini, Saudara. Jadi perintah menghormati orang tua itu perintah unconditional, tanpa syarat. Siapapun mereka, apapun kondisi mereka, ya, ada orang tua kita yang mungkin difabel dan sebagainya, kita harus tetap menghormati. Ya, mereka mungkin kurang berpendidikan tinggi, ya, kita harus menghormati. Ya. Nah, Saudara, ada satu contoh yang indah ya di dalam Alkitab. Jadi Alkitab ini memberikan contoh yang positif dan contoh yang negatif tentang keluarga. Nah, kita bicara tentang yang positif dulu. Saudara mungkin pernah membaca ayat ini tapi luput dari pandangan saudara. Ya, ini 1 Samuel 24 ayat 11. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Saudara pasti tahu yang ngomong ini siapa? Ini Daud, Saudara. Daud itu bahkan menyebut Saul itu ayahku. Ya. Padahal kita tahu ya secara jasmani Daud papanya bukan Saul, Saudara. Saul bukan ayah dari Daud. Dan kita tahu relasi antara superior dengan inferior ini relasi yang tidak baik. Saul menindas Daud, bahkan mau membunuh Daud dengan luar biasa. Tapi ayat ini indah sekali. Ya, di tengah-tengah dia dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh dan sebagainya, dia masih menyebut loh Saul itu sebagai ayahnya. Ya, ini tadi yang kata prinsip sinekdoki. Jadi orang tua, ayah itu tidak selalu melulu orang tua jasmani kita. Ini bisa relasi antara seorang bawahan dengan atasan. Lihatlah dahulu ayahku. Ya, Daud bahkan menyebut seorang yang memperlakukan dia dengan sangat tidak baik dengan sebutan ayah, papa. Luar biasa, ya. Dan ini yang Tuhan inginkan, kita juga mau menerima
apapun kondisi orang tua kita, dengan segala keterbatasan, ketidaksempurnaan, bahkan dosa mereka. Yesaya 45 ayat 10, saudara, mengingatkan kepada kita. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakkan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Ayat ini mengingatkan ya kepada kita, bahwa kita ini tidak pernah atau tidak boleh mengeluh kepada orang tua kita, ya. Orang tua, aku ini anak seperti apa, kamu orang tua seperti apa, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, ayat ini mengingatkan ini adalah sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Tuhan memerintahkan supaya kita menghormati apapun orang tua kita. Dan saudara, ketika kita bisa menerima orang tua kita, menghormati keberadaan mereka dengan segala keberadaannya, ini juga menjadi peringatan bagi kita, ya, supaya kita tidak mengulang hal yang sama di dalam keluarga kita. Jadi ketika kita dilahirkan di dalam keluarga yang tidak ideal, kita menghormati dan menerima orang tua kita, itu sekaligus menjadi pembelajaran supaya kita tidak mengulang menjadi lingkaran setan bagi generasi-generasi berikutnya. Yaitu harus diputus, saudara. Kita jangan mengulang kesalahan yang sama dari orang tua kita. Nah, ini yang juga Tuhan katakan di dalam Heidelberg Catechism, ya, pertanyaan 100 keempat. Apa yang Tuhan tuntut di dalam perintah yang kelima? Nah, ini ya, bahwa saya menunjukkan hormat, kasih, kesetiaan kepada ayah dan ibu dan segala otoritas di atas saya, ya, termasuk tadi relasi kuasa antara pimpinan dengan bawahan dan sebagainya, ya. Dan ini yang saya bold ini yang penting. Dan dengan sabar menerima segala kelemahan dan kekurangan mereka. Sebab itu menyenangkan Allah ketika kita dipimpin oleh mereka, ya, termasuk orang tua kita dan sebagainya. Jadi ini yang Tuhan inginkan di dalam relasi kuasa antara pihak superior dengan inferior, ya. Ini yang pertama. Seorang anak harus menghormati orang tuanya unconditional. Apapun keadaan mereka harus kita terima. Yang kedua, saudara, apa kewajiban seorang anak kepada orang tuanya? Seorang anak harus taat kepada orang tuanya. Ya, Paulus tadi mengatakan taatlah di dalam segala hal. Nah, saudara, apa arti anak taat kepada orang tua? Di dalam berbagai aspek, salah satunya adalah memperhatikan bimbingan, nasihat, termasuk teguran mereka kepada kita. Jadi orang tua seringkali menegur, membimbing, memberikan nasihat kepada kita, ya. Nah, ini Thomas Watson memberikan kepada kita satu ringkasan yang menarik. Hormat dan reverence, ya, penghormatan kepada orang tuamu, ya. Hormatilah orang tuamu, bukan hanya taat kepada perintah mereka, tapi engkau juga mau tunduk kepada teguran mereka, ya, rebuke, hardikan mereka. Kita juga mau tunduk, kita mau mendengarkan apa yang mereka katakan. Ini salah satu contoh anak yang taat kepada orang tuanya. Nah, Calvin di dalam bagian ini juga mengatakan hal yang mirip, ya. Natur atau alam itu sendiri mengajarkan kepada kita hal ini, bahwa mereka yang abusif, ya, atau dengan keras kepala membangkang atau memberontak kepada otoritas orang tua adalah monster, bukan manusia. Jadi kalimat ini juga mengingatkan kepada kita sebagai anak, kita harus belajar taat, mendengar nasihat, teguran, bimbingan daripada orang tua kita, ya. Ini yang dikatakan contoh di dalam Hakim-Hakim 14 ayat ketiga. Ini contoh negatif sekarang, saudara. Kalau tadi contoh positif, sekarang contoh negatif. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan, sanak saudaramu, atau di antara seluruh bangsa kita ini seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya,
ambillah dia bagiku sebab dia aku sukai. Ya, nah Simson ini contoh negatif bagaimana seorang anak yang tidak mentaati orang tuanya, tidak mendengarkan nasihat, ya hidup di dalam pikirannya sendiri, hidup dengan kehendaknya sendiri, yang jelas-jelas itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, jadi saudara, sampai sejauh mana sih seorang anak itu harus taat kepada orang tuanya? Ketaatan seorang anak itu bisa dibatalkan melalui dua hal, saudara. Hanya dua hal ini. Pertama, bila anak tersebut sudah dewasa, atau anak itu sudah hidup mandiri, atau ketika dia sudah berkeluarga. Jadi dia tidak punya kewajiban untuk lagi taat kepada orang tuanya. Karena dia sudah dewasa. Ya, di dalam kehidupan tiap bangsa, ya, tiap etnis, ini beda-beda, saudara, usianya. Di Indonesia ini dianggap mulai dewasa ketika umur 18 tahun, kalau tidak salah ya. Nah, di luar negeri itu mungkin juga sama, kadang-kadang ada yang 21 tahun dan sebagainya. Nah, saudara, ketika anak kita itu sudah mulai berumur masuk di dalam usia dewasa, apalagi kalau dia sudah hidup berkeluarga, kita ini tidak bisa memperlakukan anak kita ini seperti seorang anak kecil lagi, saudara. Ya, ngatur sampai mendetil seperti dia umur 10 tahun atau umur remaja dan sebagainya. Karena dia sudah memiliki kehidupan, dia sudah dewasa, dia harus bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri. Jadi di dalam hal-hal seperti ini, ya, anak itu bisa dikatakan tidak taat kepada orang tuanya. Dengan resiko, ya dia akan menanggung segala keputusan yang dia buat. Ya, Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi saudara, ada satu masa di mana anak-anak kita, ya entah laki atau perempuan, akan meninggalkan rumah kita, saudara. Mereka akan membentuk satu keluarga yang baru, dan itu sudah waktunya mereka bertanggung jawab dengan hidup mereka sendiri, dan kita tidak perlu menuntut dan tidak bisa menuntut ketaatan mutlak seperti mereka pada waktu masih hidup bersama dengan kita atau ketika mereka masih anak-anak. Ya, nah ini yang juga ditegaskan oleh Wayne Grudem ya di dalam bukunya Christian Ethics. Di dalam buku itu salah satu dia membahas tentang 10 hukum. Dikatakan bahwa dengan berjalannya waktu seseorang itu bertumbuh, menikah dan mapan ya di dalam kehidupan keluarganya sendiri, dia telah mencapai satu masa kedewasaan dan dia tidak lagi harus subjek atau tunduk kepada otoritas orang tuanya. Ya, bukan berarti putus hubungan dengan orang tua, saudara, tetapi dia tidak lagi harus tunduk kepada orang tuanya seperti pada waktu dia masih kecil. Dan kita tidak berhak ngatur anak itu sampai seperti betul-betul anak kecil. Ya, ada keluarga-keluarga, saudara, yang harus saya katakan, anak sudah berkeluarga, harus tetap diatur, ya. Kamu harus tinggal di sini dekat papa, dekat mama. Ada bahkan keluarga yang anaknya menikah, tapi tidak boleh ikut suaminya keluar pulau atau keluar kota, harus tetap di kota yang sama dengan orang tuanya. Nah, saudara, cara-cara seperti ini adalah relasi yang tidak sehat, saudara. Firman Tuhan mengatakan meninggalkan ayah dan ibunya dan mereka menjadi satu daging dengan pasangan mereka masing-masing. Ya, jadi ini satu hal yang harus kita ingat baik-baik. Kita tidak bisa menuntut ketaatan mutlak di dalam aspek-aspek tertentu. Kedua, ketaatan seorang anak kepada orang tua itu bisa dibatalkan ketika orang tua itu memberikan perintah atau nasihat yang berdosa atau yang bersifat kejahatan. Nah, di dalam Alkitab, saudara, ini ada satu contoh lagi ya. Ini contoh positif lagi. 1 Samuel 19 ayat kedua. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah, besok pagi duduklah di satu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Jadi saudara lihat ketika Saul itu berkata kepada Yonatan menceritakan planning untuk mau membunuh Daud, sahabat karibnya. Yonatan ini tidak taat loh saudara kepada orang tuanya. Dia tidak simpan, oh ini papaku loh.
Apapun yang dia katakan, rencanakan, dan lakukan, aku harus mentaati, aku harus mendukung. Enggak, saudara. Dia beritahukan kepada Daud, Daud, hati-hati, besok papaku mau bunuh kamu, kamu sembunyi dan sebagainya. Ya, jadi saudara, ketika orang tua memberikan perintah yang bersifat melawan Tuhan, bersifat dosa, bersifat kejahatan, bersifat melawan hukum, kita harus belajar untuk menolak perintah tersebut. Seorang anak boleh tidak taat kepada orang tua. Ya, dan ini yang terjadi, saudara, dengan kasus besar yang sedang kita lihat di depan mata kita. Itu menjadi pembelajaran bagi kita, bagaimana seorang bawahan mestinya harus berani menolak perintah atasan dengan segala resiko, karena itu betul-betul ada satu perintah yang berdosa, perintah yang bersifat kejahatan dan melawan hukum. Ya, meskipun dengan segala kesulitan dan konsekuensinya. Ketika seseorang menuruti perintah yang berdosa tersebut, ya tentu ada konsekuensinya. Ini jadi pembelajaran bagi kita. Ya, ini juga di dalam relasi seorang anak dengan orang tuanya. Jadi ada hal-hal yang ingin saya katakan, saudara. Menghormati orang tua itu bersifat unconditional, tidak bersyarat. Tapi obedience, ketaatan kepada orang tua, itu bersifat conditional, ada syaratnya. Kita taat kepada orang tua selama perintah itu tidak berdosa, bukan perintah yang melawan Tuhan. Ya, saya sudah berikan contoh di sini. Maka Ezekiel Hopkins kembali memberikan satu kalimat yang menarik kepada kita. Ya, jika seorang tua secara abuse, ya, memakai otoritasnya dengan semena-mena, memerintahkan apa yang berdosa kepada anaknya, yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan perintahnya, maka anak itu anak di dalam hal ini tidak dikatakan tidak taat dari melanggar perintah ini, ya, dari obedience, ketaatan. Maksudnya kalau anak itu tidak menuruti bukan berarti dia melanggar perintah ini, tetapi dia memilih untuk pasif dari perintah ini, ya. Jadi saudara, semua pentafsir Alkitab di dalam poin ini memiliki perspektif yang sama, saudara. Ketaatan seorang anak kepada orang tua itu dibatasi oleh dua hal tadi. Ketika dia sudah berkeluarga atau sudah mapan, usianya dan sebagainya, atau ketika orang tua itu memberikan perintah yang keliru. Yang ketiga, apa kewajiban seorang anak kepada orang tuanya? Seorang anak itu berkewajiban memelihara orang tuanya, saudara, pada masa tuanya. Bila orang tua tersebut membutuhkan, ya, sudah tidak bisa bekerja lagi, tidak ada penghasilan, ya, anak itu harus memelihara orang tua mereka. Dengan segala keterbatasan, mungkin anaknya juga bukan konglomerat, tapi tetap harus belajar untuk memelihara, mengasihi, ya, sebagaimana dulu orang tua juga memelihara kita. Ya, Amsal 23 ayat 22, dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. 1 Timotius 5 ayat 16, jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang betul-betul janda. Saudara, Paulus mengingatkan, ya, di dalam prinsip diakonia di dalam surat ini, kalau ada anak laki-laki atau perempuan yang memiliki anggota yang janda, dia punya kewajiban, loh, saudara, memelihara orang tuanya terlebih dahulu. Jangan sedikit-sedikit dibebankan kepada gereja, ya. Lalu keluarga lepas tangan. Loh, ini tugasnya diakonia, tugasnya gereja. Ini Paulus dengan jelas memberikan perintah seperti ini. Keluarga terlebih dahulu yang harus berusaha membantu memelihara orang tua mereka, ya. Baru kalau tidak mampu, gereja yang memberi diakonia, ya. Ini yang ditegaskan di dalam firman Tuhan. Dan ada satu contoh lagi yang menarik, saudara. Tuhan Yesus juga memiliki pandangan yang sama. Perhatikan ini. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu,
Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapak atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Ya, nah saudara-saudara, ayat ini dengan jelas mengingatkan kepada kita, tidak bisa saudara kita dengan alasan, oh uang yang mestinya untuk memelihara orang tua kita sudah saya berikan untuk Tuhan, maka sudah habis jatahmu, tidak ada uang lagi, tidak boleh. Saudara, Tuhan tidak mengajarkan kita itu menjadi orang yang dikotomi, ya. Dikotomi itu artinya untuk Tuhan dan untuk orang tua dipisahkan. Lalu kita ngomong, Tuhan lebih prioritas, semua persembahan kasihkan untuk pekerjaan Tuhan. Lalu orang tua kita terlantar, saudara. Kalimat ini dengan jelas mengingatkan kepada kita, tidak bisa, ya, tidak boleh, dan Tuhan Yesus tidak suka dengan sikap seperti ini. Ini sama seperti yang Tuhan Yesus katakan, apa yang jadi haknya Tuhan berikan kepada Tuhan, apa yang jadi haknya kaisar atau kepada negara berikan kepada negara. Ya, jadi ini mengingatkan kepada kita bagaimana seorang anak memiliki kewajiban untuk memelihara orang tuanya. Dan Tuhan Yesus pun melakukan ini. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dan ini perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebelum dia mati, dia masih mengingat Maria, ya mamanya, dan dia menyerahkan itu kepada muridnya supaya dipelihara. Karena sebentar lagi dia akan berpisah dengan Maria. Jadi Tuhan Yesus menitipkan ibunya kepada muridnya, ya. Yang keempat, saudara, apa kewajiban anak terhadap orang tuanya? Anak itu berkewajiban menjaga nama baik orang tuanya, ya. Artinya kalau orang tuanya tidak memiliki nama baik, ya jangan malah diperburuk lagi, ya. Keluarga-keluarga yang tidak ideal, orang tua yang mungkin tidak bisa jadi teladan, ya jangan diperburuk lagi dengan tingkah laku anaknya. Amsal 17 ayat 25. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya, ya. Kalau anak bebal menyedihkan hati ayahnya. 1 Samuel 2 ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan, ya. Jadi jelas Saudara, anak-anaknya Imam Eli ini bukan anak-anak yang menjaga nama baik orang tuanya, justru mempermalukan nama orang tuanya dengan tingkah pola hidup mereka yang sangat berdosa sekali. Ini yang keempat, ya. Anak berkewajiban menjaga nama orang tuanya. Kelima, anak memiliki kewajiban untuk meneladani hal-hal yang baik dari orang tuanya, Saudara. Khususnya di dalam hal-hal yang bersifat rohani, ya. Apa sih yang baik dari orang tua kita? Pasti ada, ya. Meskipun mereka bukan sempurna. Dan khususnya di dalam hal rohani kita perlu meneladaninya. Amsal 6 ayat ke-20, hai anak-anak, hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi Tuhan bukannya ada perintah kita menghormati orang tua, tapi juga ada perintah kita itu meneladani hal yang baik dari orang tua kita. Ya, apa yang baik kita ingat, kita pelihara, supaya kita bisa ajarkan kepada anak kita, dan seterusnya. Lihat saudara, di dalam 2 Raja-Raja 18 yang kedua, ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Ya, ini cerita tentang Hizkia. Jadi saudara, anak itu harus belajar di dalam hidupnya, meneladani, melihat apa yang baik, yang positif dari orang tuanya. Entah semangat bekerja, spirit kejujuran, mengasihi Tuhan, dan sebagainya. Itu yang harus kita ambil, kita pelihara, kita ajarkan kepada generasi di bawah kita. Ya, ini yang kelima. Yang keenam, saudara. Anak memiliki kewajiban dalam arti menghormati orang tuanya,
tetapi dia juga harus lebih mengasihi Kristus. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Perintah hukum kelima ini tidak berarti orang tua segala-galanya, saudara, bagi seorang anak. Perintah kelima ini tidak menjadikan orang tua itu berhala di dalam diri seorang anak. Hormatilah ayahmu dan ibumu, paling utama dalam hidupmu. Enggak. Tadi saya mengatakan first table adalah fondasi dari second table. Tuhan tetap prioritas di dalam diri seorang anak. Ya, jadi orang tua enggak boleh jadi berhala di dalam diri seorang anak. Ini pokoknya orang tua saya salah benar, saya bela mati-matian. Enggak boleh, saudara. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi antara relasi otoritas yang tertinggi itu adalah relasi kita dengan Tuhan, bukan dengan orang tua. Kita menghormati, kita mengasihi, kita menyayangi, memelihara mereka, tapi kita harus tetap lebih mengasihi Tuhan, artinya lebih taat kepada Tuhan, bukan kepada orang tua kita. Ya, nah inilah 6 aplikasi dari kata menghormati orang tua. Sekarang saya akan mengajak saudara merenungkan. Tadi di dalam Keluaran 20 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Ya, artinya di tanah Kanaan. Saya akan mengajak saudara mentafsirkan, menggumulkan apa arti janji umur panjang di dalam perintah ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu, supaya umurmu panjang. Saudara memahami ayat ini seperti apa, saudara? Karena ayat ini ternyata juga diulang kembali oleh Paulus di dalam Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara-saudara, apakah kalau kita menghormati orang tua kita, mengasihi mereka, menyayangi mereka, kita ini pasti panjang umur, saudara. Apakah seperti ini? Lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak panjang umur, saudara. Mati muda, umur 33. Apakah berarti dia tidak menghormati orang tuanya, maka dia umurnya pendek? Ya, jadi saudara, ayat ini cukup membingungkan orang. Ya, maka saya akan membahas sedikit tentang janji umur panjang di dalam hukum kelima ini. Saudara, yang pertama harus kita ingat, janji umur panjang atau panjang umur ini tidak ada hubungannya dengan hidup kekal, saudara. Jadi jangan dipikir, ya saya tidak setuju beberapa penafsir mentafsirkan, oh kalau kita mengasihi orang tua kita, menghormati kita bisa memperoleh umur panjang, artinya hidup kekal di surga. Ya, mereka mentafsirkan umur panjang ini hidup kekal. Saya rasa perintah ini atau kalimat ini tidak ada hubungannya dengan hidup kekal. Ya, hidup kekal itu bukan menghormati orang tua, saudara, tapi karena percaya beriman kepada Kristus. Kalau hidup kekal karena panjang umur, ya surga itu penuh sesak, saudara, karena banyak orang yang menghormati orang tuanya, tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, lalu apa arti daripada umur panjang atau panjang umur ini? Pertama, saudara harus melihat kalimat ini itu ada satu idiom, saudara, semacam satu peribahasa. Kalimat ini jelas menurut saya tidak bisa ditafsirkan mentah-mentah secara hurufiah. Oh, asal saya menghormati orang tua saya pasti umur panjang. Karena realitanya banyak orang menghormati orang tuanya umurnya tidak panjang, saudara. Sebaliknya banyak orang tidak menghormati orang tuanya umurnya panjang, tidak mati-mati. Ya. Jadi saudara harus melihat janji ini ada satu semacam idiom, ya, satu peribahasa. Saya akan jelaskan sedikit. Panjang umur di dalam ayat ini, itu pertama saudara harus pahami di dalam konteks Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Ya, artinya menghormati orang tua itu memperpanjang umur seseorang. Dalam hal ini bangsa Israel, pertama kali perintah ini diberikan, karena tadi di depan saya berulang kali mencuplikkan ayat.
Orang yang tidak menghormati orang tuanya, resikonya adalah hukuman mati, saudara. Ya, barang siapa menghina orang tuanya, dia harus dihukum mati dan seterusnya. Maka di dalam konteks ini kita bisa memahami orang yang menghormati orang tuanya, dia akan dalam tanda petik panjang umur, sebab Tuhan tidak menghukum mati. Ya, ini di dalam konteks dekat, konteks saat itu ketika perintah ini diberikan. Sekarang di dalam konteks yang jauh, di dalam relevansinya, maksudnya dengan kita saat ini, saya setuju, saya mempelajari berbanyak tafsiran, saudara, tidak semua saya masukkan, tapi saya setuju dengan pandangan dari tafsiran Jamieson, Fausset, and Browns. Ya, dia mengatakan kalimat seperti ini: panjangnya umur itu ada satu berkat. Ya, length of the day is in itself a blessing. Ada satu berkat. Meskipun umur seseorang, panjang hari seseorang umurnya tidak dapat diperpanjang melampaui tujuan dan ketetapan Tuhan. Jadi umur seseorang itu Tuhan tetapkan, saudara. Tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Ya, dan meskipun ketaatan anak tidak selalu membawa umur panjang, perhatikan yang saya bold ini ya. Meskipun ketaatan seorang anak tidak selalu memperpanjang umurnya dia, tetapi ketidaktaatan kepada orang tua seringkali membawa penghakiman Tuhan kepada anak-anak tersebut. Sehingga mereka mati dengan cara yang tidak wajar. 2 Samuel 18 ayat 14. Ini cerita tentang Absalom, di mana Absalom itu memberontak kepada papanya Daud. Dan saudara baca di dalam ayat ini, karena pemberontakan itu tidak menghormati orang tua, ya dia menerima judgment of God, penghukuman Allah dengan mati yang tidak wajar. Ya, kepalanya kesangkut di pohon, lalu oleh Yoab ditombak mati dan seterusnya. Jadi saudara, ini adalah pemahaman daripada janji Tuhan umur yang panjang. Di dalam aplikasinya, saudara, saya sederhanakan. Anak yang menghormati orang tua biasanya tidak melakukan hal-hal yang dapat mempersingkat hidupnya. Dia tidak terlibat dengan kriminal, dia tidak bergaul dengan sembarangan, ya dia bisa menata hidupnya dengan baik, menjaga diri dengan baik karena dia menghormati orang tua, dia mengerti bagaimana berelasi dengan orang tuanya dan sebagainya, mendengar nasihat dan sebagainya. Maka biasanya orang-orang seperti ini tidak mempersingkat hidupnya sendiri. Ya, ini aplikasi praktisnya. Maka panjang umur di sini harus dimengerti sebagai satu idiom. Ya, yaitu apa? Supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, di dalam aplikasinya bagi orang percaya sepanjang zaman, orang atau anak yang menghormati orang tua, dia menikmati hal-hal yang baik dari Allah di dalam sepanjang hidupnya. Itu artinya, saudara. Ya, saya setuju di dalam tafsirannya Philip Graham Ryken, ya. Ekspresi lifelong in the land, itu panjang di tanah Kanaan, adalah Hebrew, ya, atau adalah kalimat Ibrani bagi fullness of God's blessing, kepenuhan anugerah atau berkat Tuhan di dalam orang tersebut. Saya rasa, saudara, tafsiran ini atau tafsiran semacam ini ada tafsiran yang lebih tepat daripada kita mentafsirkan secara hurufiah. Ya, nah, Calvin juga mengatakan hal yang sama, ya, di dalam tafsirannya. Kalimat harus ditafsirkan seperti ini, bahwa ini ada janji ketaatan di dalam Tuhan kepada hukum alam, ya, di mana suatu masyarakat itu bergantung kepada hukum alam tersebut akan membawa satu reward, ya, satu pahala di bumi ini. Sebagaimana Tuhan berkata bahwa orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Matius 5 ayat 5. Jadi saudara, ayat ini tidak ada hubungannya kalau panjang umur berarti hidup kekal di surga gara-gara menghormati orang tua. Bukan. Tapi ini berbicara tentang reward on earth, penyertaan, berkat Tuhan di dalam kehidupan anak-anak yang mengasihi, menghormati orang tuanya.
Ya. Nah, ini adalah relasi inferior kepada superior. Sekarang saya balik, saudara, karena tadi kita berpegang kepada prinsip resiprokal. Ada kewajiban orang tua terhadap anak. Ya. Nah, ini kewajiban orang tua terhadap anak. Joel Beeke, saudara, mengatakan, dari semua panggilan manusia, parenting atau menjadi orang tua adalah satu hal yang paling sulit, paling menuntut. Orang tua Kristen itu dipanggil untuk menuntun anak kecil kepada Tuhan, tetapi dia sendiri bergumul dengan pemberontakannya kepada Tuhan. Bergumul tentang pride, kesombongannya, tentang egoisnya, ya, diri sendiri, dan dosanya sendiri. Karena dia sendiri mewarisi natur yang sudah korup orang tua. Jadi saudara, sebelum kita membahas kewajiban orang tua terhadap anak, kalimat daripada Joel Beeke ini mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa tidak ada seorang pun yang layak sebetulnya, ya, sanggup untuk menjadi orang tua. Karena kita ini juga seorang pemberontak. Kita bergumul dengan kelemahan kita bergumul dengan dosa kita bukan orang yang sempurna. Maka saudara, menjadi orang tua itu adalah satu tugas yang penting, sekaligus tugas yang berat, yang membutuhkan anugerah Tuhan, hikmat Tuhan. Kalau tidak ada di dalam diri kita tidak akan sanggup menjadi orang tua, tidak akan sanggup menjalankan tugas ini. Sekarang saya akan masuk di dalam kewajiban orang tua terhadap anak. Yang pertama, orang tua harus menjaga dan menguduskan anak sejak dalam kandungan dan menghindarkan hal-hal yang buruk terjadi sehingga memastikan, ya, anak itu bisa lahir dengan baik di dalam dunia ini. Jadi saudara, menjadi orang tua itu bukan ketika anak itu sudah lahir. Bahkan di dalam kandungan ini kita itu juga harus menjaga, menguduskan anak itu sejak di dalam kandungan. Ya, Hakim-Hakim 13 ayat 3, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ini cerita tentang orang tua Simpson, saudara, yang akan melahirkan. Lihat ini, peliharalah dirimu, jaga dirimu, jangan minum anggur atau hal-hal yang tidak baik yang bisa merusak janin di dalam kandunganmu. Ya, kira-kira seperti itu. Maka ini tugas orang tua yang pertama, saudara. Kita sudah dituntut oleh Tuhan menjaga, menguduskan anak kita bahkan sebelum lahir. Kedua, kewajiban orang tua sebelum anak itu lahir. Orang tua yang cinta Tuhan, orang tua believers harus mau mempersembahkan anak ini kepada Tuhan. Saudara, mempersembahkan anak kepada Tuhan itu tidak harus anaknya jadi hamba Tuhan. Tetapi kita itu tahu ini ada satu anak dari Tuhan, titipan dari Tuhan, kita harus kembalikan anak ini untuk Tuhan. Artinya, apapun yang Tuhan rencanakan bagi anak ini, biarlah itu terjadi. Artinya kalau suatu saat Tuhan panggil anakmu jadi hamba Tuhan, jangan ditahan-tahan. Oh Tuhan, jangan jadi pelayanmu, nanti hidupnya susah, ya, dan sebagainya. Tidak boleh. Kau harus mempersembahkan anak ini dengan seutuhnya untuk Tuhan. Karena Tuhan memiliki rencana di dalam hidupnya. 1 Samuel 1:11, kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan segala sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ya, ini tentang Samuel. Hana sudah mempersembahkan Samuel kepada Tuhan bahkan sebelum lahir. Sesudah lahir, terus mau apa? Ini yang ketiga. Setelah anak kita lahir, orang tua harus membimbing anak kita masuk di dalam perjanjian dengan Allah. Covenant of God. Ini tugas penting, saudara.
Harus orang tua itu membimbing anaknya mengenal Allah di dalam perjanjian Allah dengan umatnya. Ulangan 6 ayat 4-7, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, ini kalau diteruskan masih panjang, saudara. Haruslah engkau memateraikan itu di dahi kepalamu, di pintu rumahmu, dan seterusnya. Saudara, ini perintah Tuhan kepada seorang orang tua, untuk membimbing anak itu, mengajarkan dia tentang Allah, tentang iman yang benar, supaya dia menjadi bagian dari umat perjanjian Allah, covenant of God. Kenapa, saudara, ini penting? Ini satu tugas yang paling banyak dilalaikan oleh banyak orang tua. Ya, banyak orang tua melahirkan, bawa anaknya ke gereja, dibaptis, setelah itu pikirnya tugasnya sudah selesai, saudara. Ini kan tugas gereja, ngajar sekolah minggu. Enggak, ini tugas kita, saudara. Orang tua memiliki tugas yang begini berat. Mengapa? Ingat, saudara, karena anak yang kita lahirkan ini adalah orang berdosa. Mazmur 51 sedang ngomong, di dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, jadi saudara, anak kita lahir kecil, bayi ini bukan sekedar bayi yang lucu, saudara. Dia adalah orang berdosa. Dia harus dituntun sejak kecil, sedini mungkin, mengenal Allah, mengenal kebenaran firman Tuhan, supaya dia bertumbuh di dalam hati yang takut kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, kalau kita tidak mendidik anak kita, lalu kita mengharapkan anak kita jadi orang baik-baik, yaitu mimpi di siang bolong, saudara. Kenapa? Karena kecenderungan hati manusia itu berdosa. Ya. Matthew Henry mengatakan, itu sesuatu yang indah ketika seseorang memiliki rumahnya sendiri atau keluarganya sendiri, ya, dan memiliki Allah itu datang di dalam rumah tersebut dan tinggal dengan dia di dalam rumah tersebut. Ya, ini indah sekali, saudara. Bagaimana seorang percaya mestinya harus ingat akan hal ini. Bukan sekedar melahirkan, menyekolahkan, memberi makan, tapi harus membawa anak kita mengenal Tuhan sejak mereka muda. Dan inilah yang dilakukan di dalam keluarganya Timotius. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 3 generasi, saudara. Lois, neneknya Timotius, mewariskan iman kepada mamanya Eunike, dan Eunike sekarang mewariskan iman itu kepada Timotius. Ini tugas orang tua yang paling utama di dalam keluarga Kristen. Sekaligus menurut saya yang paling banyak diabaikan. Ya, Saudara, Joel Beeke mengutip seorang Puritan yang bernama Thomas Doolittle. Dia mengatakan, karena Allah adalah pendiri dari semua keluarga, pemilik dari keluarga kita, dan master, pemerintah di dalam keluargamu, dan yang memberikan berkat di dalam keluargamu, maka keluarga haruslah terikat untuk menyembah Dia. Ini, saudara. Ya, jadi Tuhan itu segala aspek di dalam keluarga kita itu hadir. Dia mendirikan keluarga kita, dia memiliki keluarga kita, dia menjadi tuan dalam keluarga kita, dia memberkati keluarga kita. Maka tugas orang tua harus membawa semua keluarga itu kembali kepada Tuhan. Seperti Joshua itu, saudara ngomong, ya, tetapi aku dan seisi keluargaku akan menyembah Allah. Kita harus memiliki spirit ini, saudara, sebagai orang tua. Yang keempat, tugas orang tua mengasihi sekaligus mendisiplin anak. Jadi bukan hanya mengasihi, tapi juga mendisiplin anak. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Lihat, saudara,
Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mendidik mereka, mendisiplin mereka. Saudara, ada satu ayat ya di dalam Amsal 29 ayat 17 yang saya kutipkan dalam bahasa Inggris, saudara, karena di dalam bahasa Indonesia bunyinya seperti ini. Hajarlah anakmu, ya. Nah, di dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata discipline your son, ya. Dan dia akan memberikan kamu peristirahatan, ketenangan. Dia akan memberikan sukacita di dalam hatimu. Nah, saudara, malam hari ini saya akan berbicara sedikit tentang mendisiplin anak. Ada satu teguran dan peringatan yang penting untuk kita perhatikan dari Thomas Boston, ya, seorang Puritan dalam tafsirannya mengatakan tentang disiplin anak ini seperti ini, saudara. Perhatikan, ya, take heed, perhatikan. Ketika kamu mengkoreksi atau mendisiplin anakmu, ya, jangan hanya kesalahan anakmu kepada dirimu sendiri. Wah, anak ini kurang ajar, membangkang perintah papa, tidak taat mama, lalu saudara mendisiplin dan sebagainya. Nah, ini perintah atau peringatan Thomas Boston. Tapi kamu mengabaikan mereka ketika mereka berdosa kepada Tuhan. Ini penting, saudara. Jadi kita jangan hanya mendisiplin anak kita kalau mereka kurang ajar kepada kita tok. Lalu mereka kurang ajar kepada Tuhan, ya, enggak mau ke gereja, enggak mau beribadah, membangkang perintah Tuhan. Lalu kita biarkan, enggak apa-apa, itu urusannya sekolah minggu, bukan urusan saya. Itu tugasnya pendeta, bukan tugasnya saya. Pokoknya dia nurut sama saya, ya sudah. Tidak boleh, saudara. Ya, tugas orang tua mengasihi sekaligus mendisiplin anak. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara sedikit berbicara tentang hal ini. Karena setiap kali kita berbicara tentang mendisiplin anak, selalu muncul pertanyaan penting, saudara. Bolehkah spanking dalam mendidik anak? Saudara, spanking itu apa? Menggebuk, ya, memukul secara fisik di dalam mendisiplin anak. Boleh enggak, saudara? Ini jadi polemik. Kenapa jadi polemik? Karena di dalam Alkitab ada ayat yang seringkali mengajarkan seperti ini. Nah, saya telah menyelidiki, saudara, ketika mempersiapkan bahan ini. Rupanya, di dalam websitenya CNN, ya, kantor berita CNN, banyak negara di dunia ini, saudara, telah melarang mendisiplin anak dengan memukul. Ini, saudara, tidak usah saya sebut semua, ya. Indonesia jelas tidak ada. Ini kira-kira 50 negara lebih, saudara. Sudah melarang secara hukum orang tua tidak boleh memukul anak, ya, spanking anak. Tidak tahu maksudnya memukul sampai sekeras apa, seserius apa, tapi secara hukum itu tidak boleh. Tetapi di Amerika dikatakan di United States, ya, corporal punishment is still lawful in the home in all states. Jadi penghukuman secara fisik masih diperbolehkan di rumah-rumah di seluruh negara bagian di Amerika. Ya, sehingga larangan terhadap violence atau kekerasan atau abuse itu tidak ditafsirkan sebagai larangan untuk menghukum secara fisik. Ini yang saya temukan, ya, di negara Amerika rupanya masih diperbolehkan. Nah, saudara, kenapa bisa muncul perdebatan mendisiplin anak boleh nggak memukul dan sebagainya? Karena ada satu ayat di dalam Amsal 13 ayat 24 yang berbunyi seperti ini, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Nah, saudara sekalian, memahami ayat ini tepatnya seperti apa, ya? Wayne Grudem, saya pelajari, dia mengatakan satu pemikiran bahwa perintah ini itu bukan hanya berlaku bagi orang Yahudi, Jewish people, yang hidup di dalam masa perjanjian dengan Musa atau perjanjian zaman Musa. Tetapi di dalam seluruh buku Amsal, ini adalah perintah Tuhan bagi semua manusia di dalam segala kebudayaan dan segala lapisan masyarakat. Jadi Wayne Grudem ini setuju, saudara, mentafsirkan Amsal 13 ayat 24 itu bahwa anak itu boleh dipukul, dihajar. Karena Alkitab ngomong seperti itu. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa pandangan alternatif. Bagaimana kita memahami ayat tersebut? Ya, betulkah ayat itu mengajarkan anak harus dihajar kalau melakukan kesalahan? Pertama,
Saudara, ayat ini jangan dipahami sebagai satu keharusan. Saudara boleh memahami ayat ini sebagai pengizinan yang hanya boleh dilakukan kalau memang diperlukan. Jadi jangan membaca ayat itu lalu anak saudara cuma melakukan kesalahan kecil. Oh, siapa membenci tongkat, dia tidak mengasihi anaknya, ya. Wajar anaknya. Ini firman Tuhan, wajar dan sebagainya. Ini yang pertama saudara harus pahami. Ini bukan perintah, keharusan, tapi ini sekedar pengizinan, permit, bukan emas, bukan necessity. Tapi saudara, saya ingin memberikan alternatif yang kedua kepada saudara. Haruskah ayat ini dipahami secara letterlek, saudara? Apakah mungkin ayat ini dipahami bukan sebagai hurufiah? Kenapa? Karena Amsal itu adalah satu kitab yang bergenre puisi, ya, seperti Mazmur itu bergenre puisi, dan seringkali di dalamnya itu berisi makna-makna yang bersifat metafora, kiasan, yang tidak bisa ditafsirkan secara hurufiah. Jadi apakah mungkin perintah itu bukan perintah yang hurufiah? Menurut saya sangat mungkin sekali, ya. Perintah itu bisa kita mengerti, tidak harus dimengerti secara hurufiah. Tapi perintah itu kita mengerti ada satu perintah agar kita itu mendisiplin anak kita. Kenapa, saudara? Karena tidak semua bentuk disiplin adalah spanking, gebuk anak. Ada banyak cara saudara mendisiplin anak. Tidak harus menggebuk, apalagi kalau saudara mentafsirkan itu secara hurufiah, ya. Siapa membenci tongkat, dia tidak mengasihi anaknya. Berarti pakai tongkat, pakai rotan anak saudara, saudara hajar. Karena di dalam Amsal sendiri mengatakan seperti ini. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Jadi saudara mendidik anak itu tidak harus pakai pukulan. Bisa dengan teguran keras, disiplin, hardikan, dan sebagainya. Ya, ini alternatif untuk memahami ayat tersebut. Nah, ketiga, prinsipnya adalah ada korelasi yang erat, saudara, antara temperamen orang tua dengan memukul tadi yang harus kita waspadai. Karena orang tua kalau sudah keasikan memukul, dia lupa batas-batasannya, saudara. Sehingga anak itu bisa nanti cacat, ya, dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit yang mengalami kematian karena orang tua itu budrek lalu menghajar anak itu kebablasan meninggal. Maka menurut saya sebisa mungkin, saudara, ini jangan dilakukan. Kenapa? Karena ini yang keempat. Spanking dapat menimbulkan dampak negatif pada anak. Dia bisa jadi minder, dia bisa jadi justru anak yang agresif dengan teman-temannya karena sering dipukuli orang tuanya. Dia juga bisa menimbulkan luka batin yang luar biasa, benci kepada orang tua, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, jadi saudara, ayat itu menurut saya tidak harus ditafsirkan secara letterleks. Ayat itu bisa ditafsirkan perintah Tuhan supaya kita mendisiplin anak kita dengan baik, ya. Nah, ini adalah yang keempat, ya. Tugas orang tua mengasihi dan mendisiplin anak. Yang kelima, saudara, tugas orang tua yang tidak boleh dilupakan, mendoakan anak-anak kita. Ini yang juga seringkali dilupakan oleh banyak orang tua. Jadi saudara, Ezekiel Hopkins mengatakan ada satu tugas lagi, dan itu sangat prinsip, sangat penting, di mana respect, hormat, ya, baik secara temporal maupun untuk hal-hal rohani, yaitu adalah doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan bagi mereka, yang tanpanya segala sesuatu tidak akan berjalan efektif. Jadi saudara mau mendidik anak saudara seperti apa, hebatnya sekolah kan sekolah paling mahal dan sebagainya, tapi kalau saudara tidak pernah mendoakan mereka, tidak pernah mengingat mereka di dalam doa, Ezekiel Hopkins mengatakan percuma, ya. All the rest will be ineffectual, tidak ada hasilnya. Keenam, tugas orang tua harus jadi contoh dan teladan yang baik bagi anak. Ingat saudara, anak itu kan seperti spons, dia menyerap apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Kalau orang tuanya baik, ya dia jadi orang baik.
orang tuanya tidak baik, dia bisa jadi tidak baik. Ya, jadi jadilah teladan di dalam hidup bagi anak-anak kita. Ketujuh, barulah kita bicara kebutuhan dasar jasmani mereka, makanan, sekolah, pakaian, dan sebagainya. Kedelapan, tugas orang tua menjauhkan anak dari bahaya. Bahaya apa? Semua bahaya. Baik bahaya jasmani, ya, sekarang banyak kasus penculikan anak. Bahaya secara non jasmani, pergaulan yang buruk. Bahaya secara spiritual, anakmu ngelayap ke gereja mana, saudara tidak tahu, ikut ajaran yang tidak karu-karuan, saudara biarkan. Berarti saudara membiarkan anak saudara di dalam bahaya. Jadi orang tua harus seperti seorang gembala yang jaga dombanya, menjaga dari segala bahaya. Itu tugas orang tua kepada anaknya. Saya akan mengakhiri seksian pertama ini dengan satu kalimat penting. Saya kutipkan kembali Ezekiel Hopkins, ya, mengakhiri pembicaraan kita tentang physical father. Saudara, Ezekiel Hopkins mengatakan, saya akan menutup bagian ini dengan satu kata, ya, bagi orang tua. Pertimbangkan bahwa begitu berat tugas yang dipercayakan kepada engkau, wahai orang tua. Di tanganmu lah segalanya tersimpan, segala harapan dan berkat, atau kutuk dan bencana pada masa yang akan datang. Ini perhatikan, saudara. Ya, ini kalimat enggak main-main. Di tanganmu orang tua, segalanya ada pengharapan dan berkat, atau sebaliknya kutukan dan bencana bagi next age, masa yang akan datang, baik bagi dirimu sendiri maupun bagi anakmu. Ya, jadi saudara, orang tua banyak penderitaan di dalam masa tuanya karena kegagalan mendidik anak-anak mereka. Sekarang kita masuk di dalam section kedua, spiritual father. Ya, bapak rohani. Siapakah yang dimaksud dengan spiritual father? Bapak rohani kita. Saudara, spiritual father ini bisa artinya macam-macam. Bisa hamba Tuhan, ya, bisa guru sekolah minggu kita, bisa pemimpin KTB kita, bisa penatua, diaken, majelis di gereja kita, bisa para teolog-teolog yang telah menolong kita. Kalau saudara memperhatikan semua tema-tema yang saya bahas di dalam PA kita, saya selalu mencuplikkan pemikiran-pemikiran daripada teolog-teolog pada masa yang lampau, supaya saudara mengerti kekayaan pemikiran iman Kristen. Mereka adalah spiritual father kita, bapak rohani kita. Kita bisa belajar daripada teolog-teolog yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya, nah, hari ini saya akan mengkhususkan membahas spiritual father. Tidak mungkin semuanya ini kita bahas, tapi sekitar hamba Tuhan dan penatua yang ada di gereja kita. Saudara-saudara, siapakah yang boleh jadi spiritual father bagi kita, bapak rohani kita? Jadi, seorang hamba Tuhan, spiritual father bagi kita, ya, haruslah memiliki panggilan hidup yang jelas, saudara. Seorang yang menjadi hamba Tuhan jangan menjadikan hamba Tuhan itu sebagai karir atau jabatan atau profesi. Ya, orang-orang seperti ini pasti tidak bisa jadi spiritual father yang baik. Maka saudara, apa bedanya antara physical father dengan spiritual father? Tadi di depan saya mengatakan, di dalam hal physical father, kita tidak bisa memilih, saudara, siapa mau jadi papa dan mama kita. Tetapi di dalam spiritual father ini, saya katakan saudara bisa memilih siapa yang akan saudara pilih jadi spiritual father. Bahkan saya katakan saudara harus memilih siapa yang saudara percayakan untuk menjadi bapak rohani saudara. Ya, saudara harus memilih, tidak boleh pasif. Nah, ini yang membedakan antara physical father dengan spiritual father. Karena banyak hamba Tuhan banyak orang jadi hamba Tuhan tidak memiliki panggilan hidup yang jelas. Yang jadi hamba Tuhan sebagai karir, jabatan, dan sebagainya. Itulah sebabnya Paulus menuliskan syarat menjadi spiritual father di dalam 1 Timotius 3 dan Titus pasal yang ketiga. Ya, saya tidak mencuplikkan ayat ini, tapi saudara nanti lihat sendiri. Seorang penatua haruslah seorang sabar, ya, menjadi orang tua yang baik di dalam keluarga, suka memberi tumpangan, orang yang ramah, bukan pemarah, dan sebagainya. Dan saya akan memberikan saudara beberapa hal tentang kewajiban spiritual father, apapun itu, hamba Tuhan,
majelis, diaken, dan sebagainya. Pertama, kewajiban seorang spiritual father, dia harus menggembalakan jemaat Allah. Ya, 1 Petrus 5 ayat 1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Ini yang pertama, saudara, menggembalakan domba-domba Tuhan. Ya, nah, menggembalakan domba Tuhan ini apa artinya? Saya jabarkan lagi. Seorang spiritual father menggembalakan berarti memberi makan jemaat dengan pengajaran firman Tuhan yang benar dan utuh. Ini yang pertama, ya. Jadi menggembalakan itu bukan sekedar berelasi baik dengan jemaat, tapi yang jauh lebih penting adalah mengajar jemaat itu dengan firman Tuhan yang benar dan utuh. Berarti sebenar-benarnya dan seutuh-utuhnya, bukan pilih-pilih ayat yang senang, yang cocok, yang menyenangkan jemaat, bukan, saudara. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengejaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, ini murka Tuhan kepada para imam, ya, yang tidak pernah membawa jemaat umat Allah untuk mengenal Tuhan. Tuhan murka luar biasa, saudara. Dan inilah tugas yang pertama seorang spiritual father, memberi makan firman Tuhan dengan benar dan utuh. Ya. Kedua, spiritual father menggembalakan di dalam arti merawat, memperhatikan domba-domba jemaatnya, bukan memanfaatkan jemaat untuk kepentingan dirinya sendiri, mencari keuntungan, memeras jemaat, memperkaya diri. Ya, ini satu hal yang sering terjadi, ya, yang mempermalukan nama Tuhan. Orang kecewa dengan kekristenan karena ditipu oleh banyak orang yang mengklaim diri sebagai pendeta atau hamba Tuhan. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembeli, tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu menginjak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Ya, ini satu kebencian Tuhan terhadap spiritual father yang palsu, yang memanipulasi jemaat untuk memperkaya diri. Ketiga, saudara, menggembalakan artinya adalah spiritual father harus berani menegur kesalahan dan dosa, bahkan mendisiplin jemaat. Ini yang sekarang juga sudah banyak hilang di gereja Tuhan, ya. Banyak spiritual father, hamba Tuhan, majelis kompromi dengan kejahatan di dalam gereja. Nggak usah ditegur, itu konco dewe, ya, biarno, nggak apa-apa. Lihat, saudara, Nathan menegur Daud, 2 Samuel 12. Paulus menegur jemaat Korintus yang nggak karu-karuan hidupnya. Paulus juga menegur jemaat Galatia yang menyimpang dari iman yang benar. Dan di dalam Yeskiel 3:17 dikatakan, "Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku." Ini tugas seorang spiritual father, saudara. Harus berani menegur, baik dari atas mimbar maupun di bawah mimbar. Karena ini memang tugas seorang spiritual father yang benar. Yang kedua, apa sih tugas spiritual father? Harus memiliki pemahaman doktrin yang beres, menjaga pengajaran yang benar, baik bagi diri sendiri ataupun bagi gereja. Ya, ini tugas hamba Tuhan, penatua, majelis, pemimpin-pemimpin di dalam gereja harus memiliki doktrin yang beres, mengenal firman Tuhan dengan beres. Paulus memberikan peringatan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini saudara, awasi dirimu, awasi ajaranmu. Sekarang banyak hamba Tuhan, doktrin tidak karu-karuan, ajaran kacau balau. Banyak orang jadi pemimpin gereja tidak mengerti firman Tuhan. Ya, ini satu bahaya besar di dalam gereja.
Karena orang seperti ini adalah spiritual father bagi domba-domba Tuhan. Kau harus bertanggung jawab. Ketiga, spiritual father memiliki kewajiban menjadi contoh dan teladan yang baik bagi jemaatnya. Tuhan memberikan perintah kepada Paulus menuliskan surat ini untuk Timotius. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, meskipun Timotius masih muda. Perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, jadi saudara lihat, spiritual father memiliki satu beban yang berat, harus jadi contoh dan teladan yang baik. Titus 2 ayat 7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan. Sama saudara, peringatan Paulus kepada Timotius dan kepada anak didiknya yang lain Titus sama, jadikan dirimu suatu teladan dalam berbuat baik, dan seterusnya. Ya, jadi ini tugas seorang spiritual father. Sekarang saya akan masuk di dalam relasi kewajiban jemaat kepada spiritual father. Apa kewajiban jemaat? Saudara ingat prinsip reciprocal, ya, ketersalingan. Bukan hanya spiritual father memiliki kewajiban kepada domba, tapi juga sebaliknya. Menghormati spiritual father sebagai pemimpin rohani di dalam hidup saudara. Kalau spiritual father itu seorang yang memang baik, cinta Tuhan, saudara dengarkan perkataan mereka, dengarkan ajaran mereka. 1 Timotius 5:17, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Ya, harus dihormati, saudara. Kedua, menerima ajaran yang sehat serta tunduk dan mentaati mereka. Ya, jadi maksudnya ini masih poin yang pertama ya, menghormati mereka dalam arti apa? Yaitu menerima ajaran yang sehat, tunduk dan mentaati mereka. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu dan seterusnya, ya, dan mereka yang bertanggung jawab atasnya dan sebagainya. Jadi Tuhan memberikan perintah supaya kita tunduk kepada spiritual father kita, menerima ajaran mereka. Yang kedua, di dalam poin yang pertama, mendengar dan menerima nasihat dan teguran mereka. Jadi bagaimana kita menghormati spiritual father kita, yaitu mendengar, menerima nasihat, teguran, didikan dari mereka. Kami meminta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Jadi kalau ada seorang spiritual father, hamba Tuhan, memimpin gereja yang baik, menegur saudara, berarti dia masih mengasihi kita. Spiritual father yang kurang ajar, melihat jemaatnya berdosa, dibiarkan. Ya, pokoknya persembahan lancar, dibiarkan hidup dalam dosa, tidak berani menegur. C. Mengasihi dan memperhatikan mereka. Galatia 6 ayat 6, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Saudara, jemaat tidak boleh melupakan spiritual father mereka. Mereka yang berjerih lelah mengajar mereka dalam kebenaran. Galatia 6 ayat 6 mengatakan, engkau juga harus mengingat mereka, ya, membagi mereka berkat supaya mereka hidup di dalam kecukupan dan tidak berkekurangan. Ini tugas jemaat, saudara. Sekarang poin kedua, apa tugas dan kewajiban jemaat? Jangan lupa, saudara, di dalam hidup saudara, mendoakan spiritual father Anda, ya, karena spiritual father, hamba Tuhan, diaken, penatua, itu juga manusia biasa, saudara, bukan Superman. Manusia yang lemah, penuh pergumulan hidup, penuh dengan air mata dan sebagainya. Saudara mengingat hamba Tuhanmu, mendoakan mereka. Ini yang Paulus katakan, berdoalah juga untuk kami, supaya Allah membuka pintu pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Ya, Paulus pun meminta jemaat di Kolose, doakan kami. Ya, Paulus sendiri bukan Superman. Ini tugas jemaat terhadap spiritual father. Dan ketiga, saudara jangan lupa, ini penting sekali. Jemaat
Harus bisa membedakan spiritual father yang asli dan yang palsu. Ya, jangan jadi jemaat yang naif. Semua orang yang memakai gelar pendeta apapun itu banyak yang palsu, bukan spiritual father yang asli. Tadi saya sudah mengutipkan Yeskiel 34 ya. Itu teguran yang luar biasa kepada pemimpin-pemimpin rohani yang palsu. Dan bukannya di dalam PL, PB juga sama. Paulus memberikan peringatan, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saudara bisa membedakan. Saudara jadi orang yang cerdas rohaninya, melihat ini hamba Tuhan sejati atau bukan. Karena saudara kalau mempercayakan hidup rohani saudara kepada orang-orang seperti ini, hamba-hamba Tuhan palsu, celaka saudara. Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lihat, ini semua berbicara tentang spiritual father yang palsu. Ya, Tuhan memberikan peringatan supaya kita berhati-hati. Saudara, inilah tugas kewajiban jemaat kepada hamba Tuhannya. Sebelum mengakhiri, saya akan memberikan sedikit, saudara, relasi hukum kelima dengan budaya Tionghoa. Dari 10 hukum yang akan kita pelajari ini, saudara, hukum kelima ini memiliki kaitan yang erat dengan budaya Tionghoa. Ya, kenapa? Karena seringkali budaya Tionghoa itu berpikir banyak kesulitan menjadi orang Kristen. Saya tidak mau jadi orang Kristen. Karena di dalam iman Kristen dilarang atau tidak menghormati orang tua. Kok bisa? Nah itu dilarang sembahyang kepada orang tua. Berarti iman Kristen mengajarkan kita tidak perlu menghormati orang tua. Ya, ini argumentasi-argumentasi yang sering muncul yang berkaitan dengan topik kita hari ini. Maka saya ingin memberikan sedikit malam ini sedikit penjelasan. Saudara, anggapan bahwa iman Kristen tidak menghormati orang tua, ya, karena sekedar tidak sembahyang kepada leluhur. Ini asumsi yang ngawur, saudara. Asumsi yang saya salah total, saudara. Sudah 1 jam lebih ini saya menjelaskan firman Tuhan hukum kelima. Bagaimana Tuhan betul-betul di dalam hukum kelima ini sangat menekankan seorang anak harus menghormati orang tuanya. Memang tidak boleh melebihi menghormati Tuhan, tapi tetap menghormati orang tua, bagian dari 10 hukum ini. Ya, jadi kalau ada orang berpikir keliru, iman Kristen tidak boleh menghormati orang tua sekedar sembahyang. Itu satu pemikiran menurut saya yang naif sekali. Ya, jadi hukum kelima dan aplikasinya ini justru menunjukkan iman Kristen sangat menekankan menghormati orang tua. Bahkan tadi kita baca di dalam PL, yang tidak menghormati orang tua dihukum mati. Tidak ada, saudara, mungkin agama seperti ini ya di dalam PL yang begitu ketat luar biasa. Jadi saudara, sembahyang kepada leluhur itu bukan satu-satunya cara menghormati orang tua. Ini yang harus kita tekankan. Banyak cara menghormati orang tua, bukan sembahyang sebagai satu-satunya cara. Ya, jadi saudara, saya harap relasi hukum kelima dan budaya Tionghoa ini boleh memperjelas iman kita dengan baik. Nah, sebagai penutup, saya memberikan 2 kesimpulan saja, saudara. Hukum ini mengingatkan 2 hal penting dalam hidup kita. Pertama, kalau kita sebagai pihak inferior, kita harus menghormati pihak superior di dalam kebenaran, bukan di dalam kengawuran, saudara. Oh, pokoknya dia superior, semua yang diperintahkan harus saya turuti, salah pun harus saya turuti. Enggak, ya. Mentaati dan menghormati di dalam kebenaran. Sebaliknya, saudara, kalau kita menjadi pihak superior, kita harus memakai otoritas yang Tuhan berikan kepada kita dengan hati yang takut kepada Tuhan. Kita harus betul-betul bijaksana memakai segala otoritas tersebut. Ya, inilah akhir pembicaraan kita. Saya sampai di sini, kita masuk